Om Swastiastu, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi untuk kelas 10 dengan judul nilai-nilai yatnya yang terkandung di dalam Ramayana. Ini ada pada bab 1 dan akan saya terangkan uraian tentang materi dari nilai-nilai yatnya tersebut. Simak dengan baik ya. Yatnya dan agama Hindu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, di mana yatnya erat kaitannya dengan upakara yang ada di dalam agama Hindu. Yatnya berasal dari urat kata yaj yang artinya korban suci atau persembahan. Yatnya dalam agama Hindu adalah aspek keimanan dan upacara dalam ajaran agama Hindu. Kemudian dalam Rigveda, yatnya artinya pengorbanan atau persembahan. Yatnya merupakan suatu perbuatan dan kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan kepada Yang Widi. Ada 4 unsur di dalam yatnya, yaitu karya, perbuatan, sreya tulus ikhlas, budi kesadaran, dan bakti persembahan. Nah, latar belakang manusia untuk melakukan yatnya adalah rena. Rena itu hutang. Ada 3 hutang dalam kehidupan manusia, dan inilah yang menimbulkan pancayatnya, yaitu dari Dewa Rena menimbulkan Dewa Yatnya dan Butayatnya. Dari Resi Rena menimbulkan Resi Yatnya, dan Pitra Rena menimbulkan Pitrayatnya dan Manusyayatnya. Kesemuanya itu memiliki tujuan untuk mengamalkan ajaran agama Hindu sesuai dengan petunjuk Weda. Kemudian di dalam melaksanakan yatnya ada 3 kewajiban utama yang harus dilunasi manusia atas keberadaannya di dunia ini, yang tadi disebut dengan Trirena. Trirena ini dibayar dengan pelaksanaannya menggunakan pancayatnya. Perlu diingat bahwa yatnya tidak semata-mata dilaksanakan dengan upakara atau ritual. Alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Yang Widi. Oleh karena itu, hidup manusia dalam rangka mencapai tujuannya tidak akan lepas dari tuntunan dan kekuasaan Tuhan. Kemudian di dalam pelaksanaan pancayatnya yang benar menurut agama Hindu, menurut kitab suci Weda dan sastra-sastra, agama yang ada kitab-kitabnya antara lain kitab-kitab yang merumuskan pancayatnya. Ini ada beberapa kitab, yaitu 1 kitab Satapatha Brahmana yang merumuskan tentang pancayatnya, yaitu 1 Butayatnya yang dipersembahkan sehari-hari kepada buta. Kemudian Manusyayatnya persembahan berupa makanan. Pitrayatnya persembahan tujukan kepada leluhur yang disebut swada. Dewayatnya persembahan kepada para dewa yang disebut swaha. Brahmayatnya adalah persembahan yang dilaksanakan dengan mempelajari pengucapan atau ayat-ayat suci. Itu tadi dari kitab Satapatha Brahmana. Kemudian ada lagi dari kitab Bhagavad Gita. Pancayatnya 1 Dravya Yatnya, persembahan dengan berdana punya. Tapayatnya, persembahan berupa pantangan untuk mengendalikan indria. Yoga yatnya adalah persembahan dengan melakukan yoga atau astanga yoga. Kemudian swadhyaya yatnya yaitu persembahan berupa pengendalian diri. Kemudian jenana yatnya yaitu dengan melaksanakan persembahan berupa ilmu pengetahuan. Kemudian dari kitab Manawa Dharma Sastra, ada 5 Brahmayatnya, yaitu persembahan yang dilaksanakan dengan belajar. Kemudian Pitrayatnya, persembahan yang dilakukan dengan
menghaturkan tarpana dan air kepada leluhur. Dewayatnya, persembahan dilaksanakan dengan menghaturkan minyak dan susu ke hadapan para dewa. Butayatnya adalah persembahan yang dilaksanakan dengan upacara bali kepada para buta. Narayatnya adalah yatnya yang merupakan penerimaan tamu dengan ramah tamah. Kemudian di dalam sloka, seperti yang di atas ini, dalam sloka ini rumusan pancayatnya sebagai berikut. Ahuta, persembahan mengucapkan doa-doa suci Weda. Huta, persembahan dengan api atau homa. Prabhuta adalah persembahan berupa bali kepada buta. Brahma Huta adalah yatnya dengan menghormati Brahmana. Prasita adalah yatnya dengan mempersembahkan tarpana kepada para pitra. Ada lagi sloka di bawahnya. Nah, berdasarkan sloka di atas, rumusan pancayatnya sebagai berikut. Swadhyayatnya, persembahan berupa pengabdian. Terus dewayatnya, pitrayatnya, narayatnya, dan butayatnya. Nah, ini keterangannya di belakangnya. Kemudian kitab Gautama Dharma Sastra. 1 dewayatnya, 2 butayatnya, 3 brahmayatnya. Hanya 3, berarti bukan pancayatnya. Kemudian ada lagi dari Lontar Korawasrama. Nah, memiliki 5 dewayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, pitrayatnya, dan butayatnya. Yang keenam yaitu Lontar Singalanglaya, yaitu Bojana Patrayatnya, Kanakaratnayatnya, Kanyayatnya, Brata Tanpa Samadi, Samya Jenana. Nah, itu tadi dari Lontar Singalanglaya. Nah, kemudian yang ketujuh, Lontar Agastya Parwa. Rumusan pancayatnya yang terdapat dalam Lontar Agastya Parwa yaitu dewayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, butayanya, dan manusayatnya. Nah, itu demikian rumusan-rumusan pancayatnya yang ada atau berdasarkan atas sumber-sumber kitab suci di Pustaka Suci dan Sastra Agama Hindu. Setiap masing-masing sumber memiliki penjelasan yang berbeda-beda, namun saling melengkapi, serta yang paling penting menjadi landasan pancayatnya adalah jenana atau pengetahuan, karma, dan bakti persembahan. Penjabarannya dalam upacara agama yang dipimpin oleh pemuka agama seperti pandeta dan pinandita. Kemudian bentuk-bentuk pelaksanaan yatnya. Bentuk-bentuk dalam pelaksanaan yatnya. Nah, berdasarkan sloka-sloka tersebut di atas sudah dapat dijelaskan bahwa untuk yatnya bermacam-macam, ada dalam bentuk persembahan dengan menggunakan sarana, dan ada juga persembahan dalam bentuk pengorbanan diri atau pengendalian diri. Mengorbankan segala aktivitas, mengorbankan harta benda, dan mengorbankan pengorbanan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Jadi banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menghubungkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu nitya yatnya yang dilaksanakan setiap hari. Yang dilaksanakan setiap hari itu seperti Trisandya yang kita lakukan setiap pagi, siang, dan sore. Kemudian yatnya sesa atau ngejot bahasa kitanya itu, yaitu persembahan yang dilakukan setiap kita habis memasak dengan menghaturkan apa yang kita masak. Kemudian yang ketiga, yaitu yang jenanayatnya yang dilakukan setiap hari dengan ilmu pengetahuan, dengan belajar di sekolah, dengan memberi ilmu pengetahuan, itu juga termasuk ke dalam nitya yatnya yang dilakukan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada naimitika yatnya. Naimitika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Nah, seperti rerainan atau hari-hari yang berdasarkan Triwara, Pancawara, contohnya Kajeng Kliwon,
kemudian Bude Wage, Bude Kliwon, Anggara Kasih. Itu. Ada lagi yang berdasarkan perhitungan wuku, contohnya Galungan, Pagarwasi, Saraswati, Kuningan. Dari 30 wuku itu. Kemudian berdasarkan atas perhitungan sasi, contohnya Purnama, Dilem, Nyepi, Siwaratri. Nah itu tadi termasuk ke dalam Naimitika yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Yang ketiga, insidental. Yatnya ini didasarkan atas adanya peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal. Nah, apa aja contohnya itu? Seperti pitrayatnya, ben itu tidak terjadwal. Kemudian seperti potong gigi, itu yatnya insidental, sifatnya itu tidak terjadwal. Kemudian secara kuantitas, yatnya dapat dibedakan menjadi 3. Ini ada kuantitas, ada kualitas yatnya itu. Kita bahas yang kuantitas dulu. Secara kuantitas yatnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kanista, yatnya tingkatan terkecil. Dan ini juga dibagi menjadi 3 lagi, menjadi sub lagi, yaitu kanistaning nista, madyaning nista, dan utamaning nista. Kemudian ada madya, artinya sedang. Sedang ini juga kita dibagi menjadi sub 3. Nistaning madya, madyaning madya, dan utamaning madya. Yang ketiga, utama. Tadi kanista, madya, utama juga dibagi menjadi 3, yaitu nistaning utama, madyaning utama, utamaning utama. Dengan penjelasan itu, maka diharapkan semua umat dapat melaksanakan niatnya sesuai dengan keadaan. Apa yang dimaksud sesuai dengan keadaan? Sesuaikan dengan kondisi dan apa yang kita punya, dan harus didasarkan dengan lascarya atau tulus ikhlas. Kemudian, itu tadi dari segi kuantitas. Sekarang ada segi kualitasnya, ada 3. Kualitas yatnya, yaitu tamasika, rajasika, dan satwika. Tamasika yang dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk sastra, mantra, hidung suci, daksina, dan serada. Kemudian rajasika yatnya yang dilaksanakan dengan penuh harapan akan hasil. Kemudian pamer. Kalau kita udah melakukan yatna hanya untuk pamer-pameran, itu termasuk ke dalam rajasika. Kemudian satwika yatnya adalah yatnya yang dilaksanakan berdasarkan serada, lascarya, sastra, agama, daksina, anasewa, dan nasmita. Nah, untuk mewujudkan pelaksanaan yatnya yang satwika, itu juga ada syaratnya. Ada 7 syarat yang wajib dilaksanakan. 7 syarat itu yaitu 1 serada, 2 lascarya, 3 sastra, 4 daksina, 5 mantra, 6 anasewa, dan 7 nasmita. Kemudian tinggi rendahnya kualitas suatu yatnya atau persembahan sepenuhnya tergantung pada ketulusan pikiran, karena banyak sedikitnya harta benda serta kemewahan yang ditampilkan dalam beryatnya bukan merupakan jaminan yang mutlak berhasilnya sebuah yatnya yang dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa prinsip yang diperhatikan dalam pelaksanaan yatnya, yaitu 1. Keyakinan atau serada, 2. Ketulusan hati, 3. Kesucian, 4. Pedoman pada sastra agama. Nomor 5. Penyesuaian dengan tempat, waktu, dan kondisinya. Ini prinsip desa kala patra ya. Kemudian upacaranya, upakara atau daksina. Yang ketujuh adanya puja mantra dan gita. Nah itu tadi bagian-bagian dari yatnya. Kemudian, pada kesempatan ini kita akan membahas nilai-nilai yatnya yang terkandung di dalam Ramayana. Seperti yang kita ketahui, kisah Ramayana yang dikarang oleh Empu Walmiki itu merupakan epos yang sangat besar yang sudah dikenal di seluruh dunia. Ramayana terdiri dari 2 suku kata, Rama dan Ayana, yang berarti itu perjalanan Rama. Ramayana itu berarti perjalanan Rama. Bagaimana
pertemuan Rama bertemu dengan Sita, bagaimana kesetiaan Dewi Sita. Disinilah di dalam kisah Ramayana ini ada 7 kanda yang dikenal dengan Sapta Kanda yang ada di dalam kisah Ramayana. Dan saya tidak akan menjelaskan tentang kisah Ramayana yang ada di dalam 7 kanda Ramayana yang terkenal dengan Sapta Kanda. Jadi ini Sapta Kandanya terlalu luas karena juga terlalu sering kisah-kisah Ramayana sudah kita lihat di TV atau cerita-cerita zaman dulu. Jadi untuk kisah Ramayana ini tidak akan saya ulas. Nah, saya akan ulas di nilai-nilai ayatnya yang ada dalam cerita Ramayana. Nah, agama dan kepercayaan merupakan 2 hal yang melekat erat dalam diri manusia. Sifatnya sangat pribadi, terselubung dan kadang-kadang diliputi oleh hal-hal yang bernuansa mitologis. Nah, ini tadi sama halnya dengan Wiracarita Ramayana yang sangat populer tidak hanya di kalangan masyarakat Hindu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini sudah terkenal di seluruh dunia dengan nilai-nilai filsafah kehidupan bagi manusia dari zaman ke zaman, termasuk pula bagi kehidupan keagamaan umat Hindu yang ada di Indonesia. Nah, ini banyak-banyak sloka tentang Ramayana, kekawin Ramayana juga. Jadi, tidak akan membahas itu, yang kita bahas adalah tentang pancayatnyanya. Pancayatnya yang terkandung di dalam Ramayana. Dewayatnya, yang pertama kita bahas yaitu dewayatnya. Dewayatnya adalah ayatnya yang dipersembahkan ke hadapan Ide Sang Hyang Widi-Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana, banyak terurai hakikat dewayatnya dalam perjalanan kisahnya. Seperti pelaksanaan homayatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Homayatnya atau Agnihotra sesuai dengan asal katanya, yaitu Agni berarti api dan Hotra berarti penyucian. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantara Dewa Agni. Jika istadewatanya bukan Dewa Agni sesuai dengan tujuan yajamana, maka upacara ini dinamai homayatnya. Itu tentang dewayatnya. Kemudian pitrayatnya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja luhur. Kata pitra bersinonim dengan pita, yang artinya ayah, atau dalam pengertian yang lebih luas yaitu orang tua. Nah, dari kutipan tersebut, tampak jelas nilai pitrayatnya yang termuat dalam epos Ramayana. Demi memenuhi janji orang tuanya, Raja Dasarata, Sri Rama, Laksmana, dan Dewi Sita mau menerima perintah dari Sang Raja Dasarata untuk pergi hidup di hutan meninggalkan kekuasaannya sebagai raja di Ayodhya. Walaupun itu bukan merupakan keinginan Raja Dasarata, dan hanya sebagai bentuk janji seorang raja terhadap istrinya, yaitu Dewi Kaikeyi. Kemudian manusiayatnya dalam rumusan kitab suci Weda, manusiayatnya atau narayatnya itu adalah memberi makan pada masyarakat, melayani tamu dalam upacara. Namun dalam penerapannya, upacara manusiayatnya tergolong sarira samskara. Inti sarira samskara adalah peningkatan kualitas manusia. Manusiayatnya di Bali dilakukan sejak masih berada dalam kandungan. Tuh, banyak upacara manusiayatnya dari dalam kandungan itu, dari bayi berumur dalam kandungan 3 bulan, 7 bulan, habis itu melahirkan, sampai ke puspuser, sampai potong gigi, kemudian berakhirnya di pernikahan. Udah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Nah,
Pada cerita Ramayana tampak jelas bagaimana nilai manusiaatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita. Hal ini juga tertuang dalam Kekawin Ramayana. Nah, kemudian yang tertuang dalam epos Ramayana tersebut, upacara Sri Rama mempersunting Dewi Sita merupakan suatu nilayatnya yang terkandung di dalamnya. Selainnya suatu pernikahan suci, upacara yang dilaksanakan dengan niatnya yang lengkap dan dipimpin oleh seorang Purohita Raja dan disaksikan oleh para dewa, kerabat kerajaan, serta maharsi. Resiatnya adalah menghormati dan memuja resi dan pendeta. Dalam Lontar Agastya Parwa disebutkan resiatnya ngaranya kepujan Ring Pandeta Sang Weruh Ring Kalingganing Dadi Wong. Artinya, resiatnya adalah berbakti pada pendeta dan pada orang yang tahu hakikat diri manusia. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai resiatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian misalnya. Nah, seperti pada Kekawin yang ini, di bawah ini. Sampun puasira pinuja, binojanan sang maharsi paripurna, kalawan sang wiku saksi, winur sita dinaksinante sira. Sesudah beliau dipuja, disuguhkan suguhan sang maharsi bersama sang wiku yang menjadi saksi, dihormati, dipersembahkan hadiah untuk beliau. Nah, itu dirasa maharsi sangat dihormati di sana. Kemudian yang ketiga, butayatnya. Upacara ini ditujukan oleh untuk menyomya butakala. Ini bukan butayatnya ini bukan untuk mengusir buta ya, tapi menyomya yaitu mengubah buta menjadi hita, menjadi ke yang lebih baik gitu. Pengertian butayatnya dalam upacara itu bentuknya seperti mecaru atau seperti mecaru itu tujuannya untuk menyomya buta menjadi hita. Mendamaikan atau mengubah fungsi dari negatif menjadi positif. Sedang arti sebenarnya butayatnya adalah memelihara kesejahteraan dan keseimbangan alam. Pelaksanaannya untuk menyeimbangkan antara sisi negatif dan positif. Kemudian nilai-nilai butayatnya yang tampak jelas pada uraian kisah epos Ramayana. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan Homa Yatnya. Sebagai yatnya yang utama juga diiringi dengan ritual butayatnya untuk menetralisir kekuatan negatif sehingga alam lingkungan menjadi sejahtera. Nah, pada setiap pelaksanaan upacara yatnya, kekuatan suci harus datang dari segala arah. Oleh sebab itu, segala macam unsur negatif harus dinetralisir untuk dapat menjaga keseimbangan alam semesta. Butayatnya sebagai bagian dari yatnya merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Sehingga tidak salah pada setiap pelaksanaan upacara dewayatnya akan selalu dibarengi dengan upacara butayatnya. Contohnya nih, ketika kita akan melaksanakan upacara piodalan, pasti kita akan melaksanakan upacara mecaru dulu. Apa gunanya mecaru itu? Hanya untuk menetralisir kekuatan yang negatif sehingga acara piodalan itu berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Seperti itu. Nah, ini tadi sedikit ulasan tentang nilai-nilainya yang ada di dalam Ramayana. Untuk lebih jelasnya bisa komen di kolom di bawah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.